menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami. Terima kasih, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu melawat setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami dimanapun berada, Tuhan Yesus, saat ini. Kami yang rindu, kami yang haus akan hadirat Tuhan. Kami yang rindu mengerti firman-Mu, lawat setiap kami saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami. Berbicaralah atas setiap kami lewat renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Renungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan erat dengan Roh Kudus, mengalami hikmat Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Markus 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Pada konteks apa Yesus menyampaikan firman ini? Ketika Yesus menyampaikan materi atau pokok pembelajaran tentang penderitaan, setelah Yesus menyampaikannya, para murid bertanya demikian. Bila manakah hal itu akan terjadi? Dalam ayat yang keempat. Yang pertama, akan muncul pengajar-pengajar sesat dalam ayat 5 sampai yang ke-6. Para penyesat tersebut akan menggunakan nama Yesus untuk melakukan penyesatan. Mereka akan berkata, "Akulah Yesus yang kalian cari." Untuk mencegah hal tersebut, sejak awal Yesus telah berpesan supaya jangan terdapat orang disesatkan. Lalu
yang kedua, bangsa akan berperang melawan bangsa lainnya. Dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saat terjadi perang antara bangsa yang satu dengan lainnya, Yesus berpesan demikian. Janganlah gelisah, karena belum saat itu akhir dari segala sesuatu. Lalu yang ketiga, akan terjadi gempa bumi dan kelaparan di berbagai tempat. Dalam ayat yang ke-8. Terjadinya gempa bumi akan meluluhlantangkan beberapa bagian bumi. Selain terjadinya gempa bumi, akan terjadi kelaparan, suhu panas bumi akan meningkat, akan terjadi gagal panen di mana-mana, krisis pangan menimpa masyarakat. Masyarakat akan sulit mendapatkan bahan makanan dan minuman. Tetapi kedua peristiwa ini barulah permulaan penderitaan untuk menandai terjadinya zaman baru. Lalu yang keempat, para rasul akan diserahkan kepada majelis agama dan dipukul di rumah ibadah karena memberitakan Injil Kristus dalam ayat yang ke-9. Hal itu telah terjadi pada Petrus dan Yohanes. Kedua rasul tersebut diperhadapkan pada mahkamah agama. Mahkamah agama menghardik mereka untuk tidak memberitakan Injil Kristus lagi. Tetapi keduanya terus memberitakan Injil. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada mahkamah tersebut. Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi supaya menjadi kesaksian bagi mereka dalam ayat yang ke-9. Dan dengan demikian, Injil Kristus akan diberitakan kepada semua bangsa dalam ayat yang ke-10. Penderitaan yang dialami para rasul berkaitan erat dengan pemberitaan Injil Kristus yang mereka lakukan. Penderitaan yang dialami bukan karena mereka berbohong, menipu, merampok, atau berbuat onar di tengah-tengah masyarakat. Penderitaan karena nama Kristus masih sering dijumpai pada masyarakat modern saat ini. Terdapat sosok yang dikejar-kejar oleh kelompok lain karena percaya kepada Kristus atau murtad. Terdapat beberapa orang yang dilarang jika hendak melakukan ibadah. Beberapa orang dimaksudkan ke rumah tahanan karena pemberitaan Injil yang dilakukan. Pemberitaan Injil pada era digital saat ini relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan pada masa lampau. Beberapa orang yang rindu membaca kitab Injil telah dapat diunduh di berbagai tempat. Testimoni perjumpaan mereka dengan Yesus Kristus telah dapat dinikmati kapan dan dimanapun. Begitu banyak orang yang merindukan perjumpaan dan jamahan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Banyak masyarakat pada masa modern ini telah jenuh melakukan syarat agama karena mendengar doktrin keselamatan yang belum pasti. Keselamatan kekal masih tampak samar di bawah bayang-bayang ritual keagamaan. Orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah memiliki kepastian keselamatan seperti tertera dalam firman-Nya dalam Roma 5 ayat 9 sampai yang ke-10. Hal ini akan mendorong setiap orang percaya untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya. Untuk menjamin kepastian keselamatan itulah ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Banyak nabi dan rasul, tetapi yang mampu berkata demikian hanyalah Yesus Kristus. Alkitab telah mengungkapkan bahwa pemberitaan Injil akan menghadapi tantangan yang besar dari orang-orang yang tidak setuju dengan doktrin Yesus Kristus yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Pemberitaan Injil terdapat yang diserahkan untuk diadili. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, terdapat pesan yang disampaikan Yesus Kristus untuk diperhatikan. Yang pertama, jangan khawatir dalam ayat yang ke-11. Mengapa pemberitaan Injil tidak perlu khawatir? Karena yang ingin disampaikan adalah kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal. Karena hal ini adalah karya Allah yang sangat besar. Setiap orang percaya hendaknya menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa pemberitaan Injil adalah program Allah yang harus dilaksanakan. Hanya dengan cara pemberitaan Injil, orang-orang percaya dapat mewujudkan kasih Allah terhadap manusia berdosa. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Sebelum terangkat ke surga, Yesus telah menjanjikan bahwa ia akan menyertai pemberitaan Injil sampai pada kesudahan zaman. Tidak terdapat kuasa manapun yang dapat menghentikan pemberitaan Injil. Sebelum pemberitaan Injil berhenti, mereka telah tiada. Tanda-tanda ajaib akan menyertai pemberitaan Injil yang dilakukan. Orang-orang yang mengalami permasalahan hidup berat akan tertolong oleh kasih-Nya. Yang sakit akan disembuhkan oleh karena bilur-bilurnya. Bahkan yang mati dibangkitkan oleh karena kuasa-Nya. Lalu yang kedua,
Roh Kudus akan menuntun apa yang akan dikatakan dalam Markus 13 ayat 12. Ketika diperhadapkan pada orang-orang yang ingin menghambat pemberitaan Injil, atau pada penguasa, atau pada para hakim, dan atau pada mahkamah, terkadang sulit untuk menyampaikan kata-kata yang tepat untuk pembelaan. Pada saat itulah Yesus menjamin bahwa Roh Kudus akan menggantikan hamba-hambanya untuk berkata-kata. Roh Kudus pada saat itu juga akan menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan. Roh Kudus yang akan mengeluarkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan. Dapat dibayangkan saat Roh Kudus yang akan menuntun apa yang akan dikatakan. Maka setiap orang yang mendengarkannya akan takjub. Demikianlah pimpinan Roh Kudus dalam membimbing para pemberita Injil saat mengalami kesulitan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana hubungan kami semakin erat dengan Roh Kudus dan kami mengalami hikmat Allah Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap perbuatan yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.